Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza. Hari ini saya mau membuat video tentang pemrograman bahasa Lua di default dengan membuat game incremental. Game incremental yang saya mau buat ialah kayak cookie clicker. Ini contohnya. Jadi setiap ini diklik, dia akan goldnya bertambah. Terus ada shop. Terus kalau misalnya goldnya nggak cukup, dikasih informasi gold kurang. Ini simple ini aja sih. Nah, kita mau coba bahas gimana cara buat game ini. Kita akan coba buat dari awal ya. Adapun ide membuat game ini ialah, jadi ada komentar di video saya seperti ini. Saya coba cek langsung. Oh iya, memang di video saya tidak ada penjelasan saat pembuatan game default awal, karena saya hanya menampilkan code. Terus untuk saat ini saya pengen mencoba memberikan pendekatan yang beda dengan membuat game incremental plus penjelasan kodingannya dan kenapa itu harus dilakukan. Oke, sekarang kita akan buka default dulu. Buat kalian yang belum install default, bisa download di default.com/download. Klik yang ini aja. Nah, di sini ada beberapa platform, download aja sesuai OS kalian ya. Ini ada platform OS-nya buat Apple, Windows, Linux. Kebetulan saya di Linux, jadi saya pakai yang Linux. Oke, ini defaultnya udah kebuka. Sekarang kita akan membuat project baru aja ya. Klik template. Di sini taruh foldernya. Sekarang kita mau buat, di sini boleh nama projectnya. Saya mau coba buat projectnya incremental atau gold clicker aja ya namanya ya. Oke, di sini lokasinya di home, nama biasanya usernya, terus ada dokumen. Saya buat folder baru di situ default dan nama gamenya nanti akan dibuat ya. Pilih empty project karena target kita antara HTML5 atau build buat OS tertentu. Create new, tungguin aja. Oke, nanti tampilan default seperti ini. Buat informasi aja, default itu kayak building block ya. Di sini akan ada main collection kita. Main collection itu akan bisa berisi game object. Dalamnya game object. Game object bisa diisiin lagi dengan komponen. Komponennya itu sprite, sound, model, mesh, dan yang lain-lainnya. Nih, buat selain itu main collection juga diisi collection lain. Jadi contoh, kalau kalian punya koleksi lain terus mau diisi, contoh ya, kita buat buat koleksi baru. Control N, collection, kita buat namanya, kita klik collection, nama koleksinya collection kedua. Oke. Nah, kita kalau mau nge-add di main collection kita bisa di sini add dulu deh. Add game object lagi, namanya sample game object. Sample di collection ini namanya collection kedua ya. Di sini main collection, di sini nama file main collection. Nah, kita bisa add. Tuh di situ ada add collection file. Di sini bisa ada. Nah, itu jadi jadi bisa ada collection, bisa diisi collection yang lain atau game object. Nah, game object boleh diisinya dengan komponen. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat. Ini kita hapus dulu karena nggak dipakai. Nih. Oke, ya, di sini kan tadi saya udah buka di sini ya. Nah, di sini ada informasi jelas di sini default istilahnya tuh pakai building block.
Pertama, collection diisi dengan game object diisi dengan komponennya tuh ada banyak, bisa kamera, bisa light, bisa fisik, bisa models, dan yang lain-lain lah ya. Oke, itu aja. Sekarang kita balik ke project kita. Nah, di sini untuk yang pertama, kita di sini mau buat game control. Oh, nggak usah. Kita buat game object dulu, kita namain gold. Gold itu kita isi komponennya adalah label. Nah, label di sini kita tulis gold 1. Kan kita mau buat mirip yang kayak tadi ya, yang tadi sampelnya. Nah, ini jadi game object gold punya komponen namanya label. Label itu teksnya gold 1. Oke, sebelum kita lanjut, kita setting dulu game projectnya. Di sini namanya gold clicker. Developernya boleh diisi. Saya coba pakai nama akun saya. Terus di displaynya saya nggak mau gede-gede aja. Scroll ke bawah dikit, ada display di sini. 640, 480. Oke, kita save. Oke, kita close. Nah, game object ini karena kita tahu size kita 640 480, berarti kita posisinya 320 240. Kita bagi 2 supaya ada di tengah-tengah. Terus di main collection kita, di bawahnya kita buat tambahan baru, game object baru. Saya biasanya selalu terpisah sih. Saya nggak suka game object itu ada fungsi apa. Kalau saya buat aplikasi itu biasanya itu selalu ada namanya game controller. Biasanya ini buat mengatur semua, hampir keseluruhan atau tempat di mana objek-objek berkomunikasi. Nah, di sini game controller, nanti kita buat script juga di sini. Kita namain script baru, new script. Script namanya wait. Oke. Sepertinya dia buat aplikasi. Oke. Scriptnya namanya game controller. Oke. Nah, di sini ada beberapa fungsi: init, final, update. Kita fokus di kita hapus update dan sampai fix update. Kita pakai init, final, on message, dan input. Ini kita hapus dulu, on reload. Lanjut. Nah, di sini ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah init. Nah, di sini ada 3 fungsi. Fungsi pertama adalah init, fungsi kedua adalah final, fungsi ketiga adalah on message, dan keempat adalah on input. Fungsi init dipanggil saat objek pertama kali dibuat. Ini bakalan kita pakai. Final juga sebetulnya kita nggak pakai dulu. Final itu pada saat kalau objek ini dihapus, game objek ini ya. Karena nanti kita taruhnya di game controller, codingannya, jadi saat game controller ini dihapus, scriptnya bakal mengeksekusi yang ini. Untuk sementara kita nggak pakai dulu, kita hapus. Di sini ada on message itu, di sini salah satu core konsep dari default juga, URL dan addressing. Jadi kalau misalnya sebuah objek bisa saling berkomunikasi itu lewat sini, namanya dia mengirim pesan on message. Nah, pesan ini nanti bakalan setiap ada pesan bakal dieksekusi gitu. Kalau on input, saat kita memberikan inputan, dia bakal langsung men-trigger fungsi ini. Nah, supaya dia bisa nerima inputan, kita harus tulis message post acquire input focus di sini. Ini ada ya. Jadi kita copy. Di sini kita hapus. Oke. Nah, buat pengetahuinya apa? Oke, kita coba ya. Kita pengen game objek pertama itu saat kita
game objeknya pada saat ada inputan touch atau mouse click itu ada timbal balik ke kita. Oke. Oke. Ya. Jadi sorry tadi videonya keputus. Soalnya videonya rusak. Oke, jadi saya nge-record ulang. Jadi untuk dia nerima inputan, kita butuh message post acquire input focus. Sebenarnya arti message post titik acquire input focus ini gimana sih? Dia ngirim pesan, codingan ini ngirim pesan ke dirinya sendiri. Titik itu dirinya sendiri, game object tersebut buat menerima input. Nah, di sini barulah kita coba baca input seperti apa yang kita mau baca. Nah, supaya ini boleh dihapus biar nggak bingung. Nah, untuk baca input, karena kita pengennya input klik aja, jika action ID sama dengan hash, namanya touch. Kalau ini udah default ya, yang action ID itu udah default, karena dia ngebaca actionnya apa, inputannya apa, action ID, ID-nya touch. Untuk input ABCD, maksudnya keyboard ataupun yang lain, itu beda-beda. Tapi kalau khusus yang mouse atau touchscreen itu pakainya touch. Bisa lihat di sini. Seharusnya di input binding ini juga masih kosong ya. Oh, ada nih. Mouse trigger button 1 input touch, namanya touch. Button 1 itu yang mouse kiri. Nah, kalau misalnya kita mau input yang lain bisa di setting nih. Tapi untuk sekarang kita nggak butuh, cuma pengenalan aja ya. Lanjut. Ini dibacanya jika action ID hash. Kenapa ini harus di hash ya? Karena dibacanya itu pasti pakai hash. Jadi kata-katanya diacak gitu buat memperkecil size sepertinya ya. Oke. Maka nah, untuk kita pengen tahu kalau misalnya kita ngeklik, kita pengen ngapain? Nah, udah coba aja print hello world di game controller klik. Oke, kita save. Kita ke main collection kita. Hop, mana main collection? Rusak kah? Sepertinya rusak. Oh enggak. Oke, sini kan belum ada scriptnya ya. Kita klik kanan, add component file. Nah, di sini ada. Ntar kalau udah masuk di save, kita F5. Tungguin dia build. Ntar bakal ada. Nah, ini ada tulisan gold 1. Lihat di bawah sini. Perhatikan di bagian konsol sini ya. Oke, di bagian ini kan ini klik di konsol. Kalau misalnya kalian ada di posisi beda, kliknya di konsol ya. Oke, kita klik lagi. Nah, kalau kita klik tuh, di situ ada 8 debug script hello world di game control klik. Ini kalau saya tekan dia bakal nambah terus. Nah, saya pengennya sebetulnya pada saat diklik aja nambah 1, bukan ditekan. Oke. Sekarang kita ganti scriptnya. Ini kita ubah dan end action.press. Ini saya tahu dari mana? Ini saya tahu dari kita buka default. Ini API-nya. Application Program Interface. Kebetulan saya udah sedikit ingat, nggak hafal, tapi sedikit ingat ada beberapa. Jadi kalau action press itu saat kita pencet on input. Nah, coba kalau ini action press, action, coba kita cek search action. Di sini ada banyak action, mouse trigger, bisa
Ini kalau kita mau helping ya, mau cari bantuan tuh action itu ada apa aja di sini. Mungkin suatu saat saya coba bahas gimana sih cara baca API kayak gini. Nah, di sini kan ada on input. Terus tipe field value-nya apa? Di 01. Ini kalau misalnya di press, di release, ini ada nih. Action yang bisa dibaca. Action X, action Y, screen X, screen Y, dan yang lain-lain. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, kita coba lagi nih. Hup. Nah, sekarang kalau ini udah saya tekan tapi dia nggak nambah. Saya mesti release, klik. Kalian bisa coba sendiri ya di default kalian. Coba tulis dengan tambahin action press dan tidak action press. Oke. Ini udah. Sekarang saya pengen game controller ini kirim data, mengirim pesan, atau menyuruh label gold ini buat ganti menjadi gold 2. Gimana caranya? Oke. Nah, kita pada konsep core default yang kedua. Default itu core konsepnya pertama yang sudah pernah saya jelasin di struktur building. Nah, sekarang core konsep yang kedua adalah message passing dan addressing. Nah, addressing itu kita mesti tahu apa yang kita pengen ubah. Di sini URL-nya gold label. Jadi, gimana cara ngubahnya? Kita bisa pakai gold labelnya ini buat suruh game object ini buat mengganti. Contoh, di sini ada kalau kita klik label tuh di sini label set URL. Nah, dia kan minta URL, kita kasih URL-nya gold text apa gold label. Coba kita cek dulu. Gold label. Nah, teksnya apa? Nah, ini string ya. 2 gold. Dah. Coba kita jalanin saat kita klik. Nah, dia berubah kan langsung. Itu diklik. Nah, saya pengen pada saat diklik lanjutan goldnya terus bertambah ya. 3 gold, 4 gold, 5 gold seterusnya. Karena yang kayak di contoh awal tadi. Nah, untuk itu kita butuh variabel buat nampung inputan kita itu udah berapa banyak. Oke. Sekarang di fungsi init game controller kita tambahin self dot nilai gold sama dengan 0. Terus di awal saya ingin goldnya itu menampilkan nilai gold saya. Jadi langsung saya tembak aja. Ini variabel gold. Variabel gold. Ini buat ngubah nilainya. Setting nilai label gold. Oke. Nah, ini kita ubah menjadi self dot nilai gold titik-titik. Nah, ini titik-titik ini jadi nilai goldnya berapa ditambah dengan string gold. Oke. Nah, terus saat action di press kita ingin self nilai gold itu bertambah 1. Self dot nilai gold sama dengan self dot nilai gold ditambah 1. Terus kita copy yang atas label gold, tampilin self nilai gold. Self dot nilai gold. Jangan lupa titik-titik, spasi, enter. Oke. Karena kita coding di Lua, jadi kita nggak perlu pakai titik koma. Itu salah satu kelebihan Lua ya. Ada ya, pokoknya teknik coding di Lua tuh kurang lebih seperti itu.
Ada kalau di JavaScript dia butuh titik koma, kebetulan kita pakai Lua dia nggak butuh titik koma. Dan bahasanya yang seperti kalian lihat, dia ada and, ada or nanti. Oke, kita coba tes F5. 0 gold karena goldnya emang 0. Kalau kita klik tambah 1. Terus tambah. Nah, sekarang ini udah ya. Oke, kan udah oke ya. Sekarang kita pengen ada UI. UI-nya simple aja, ada button yang seperti yang kalian udah lihat, ada beberapa button yang bisa diklik, terus bisa di-upgrade, bisa di-close kalau ada uangnya kurang tuh gimana gitu. Nah, sekarang sebelum itu kita coba masukin aset ya. Nah, di sini default sendiri itu buat masukin aset sprite itu butuh tekstur. Jadi dia kalau kita mau masukin gambar, itu pertama yang mesti dilakukan adalah antara tile source atau atlas. Nah, jadi itu buat naruh asetnya itu dikumpulin dari satu antara atlas atau tile source. Oke, karena kita asetnya size-nya beda, jadi itu kita butuhnya atlas, bukan tile source ya. Oke, di atlas kita buat atlas baru. Oh ya, nanti link buat download asetnya atau image-nya saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa download, ambil dari situ, atau boleh ngambil dari Kenny Asset atau yang lain. Itu bebas ya. Tapi kalau kalian mau pakai punya saya yang sama kayak saya, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Di sini namanya game aja ya, nama atlasnya game atlas. Mungkin nanti ada beberapa atlas, ada yang mungkin dipisah, khusus game doang, ada yang khusus UI doang. Tapi kita sekarang campur satu, namanya jadi game atlas. Oke, kita create atlas. Oke, sebentar, saya coba pindahin dulu filenya. Di sini saya coba buat folder baru namanya aset. Oke, kita lihat di desktopnya. Sebentar, ini harusnya bukan ya. Sebentar. Ini ada, kita klik kanan paste. Oh bukan, ini kita paste sini. Delete. Yes. Dah. Oke, ini udah ada asetnya image. Di sini saya ada kecil-kecilin. Oke. Sekarang atlasnya, game atlas ini kita klik lagi. Klik kanan di sini, kita add image. Di sini ada aset image, nama itunya, asetnya. Kita klik aja, drag semua. Shred. Oke. Dah, ada semua. Oke. Nah, di gold ini kita coba aja tambahin add komponen sprite. Nah, ntar dia butuh nih image-nya tuh yang mana. Nah, game atlas. Game atlasnya animasinya yang mana. Nah, kita kalau mau ngeliat animasi yang mana, kita mau ini nih. Ini namanya apa? Kalau ini kita bisa klik-klik tiap titiknya. Nah, saya mau yang ini. Namanya Goldmine Kenny Small Focus. Kita bisa taruh di sini. Kita bisa, kalau udah terlalu banyak bisa gold. Nah, oke, ini udah ada. Tapi aset kita kan nggak kelihatan nih. Kita bisa taruh di bawah. Atau kalau emang dia ternyata kita save, coba kita play. Nah, tulisannya kan kelihatan, tapi di sini nggak kelihatan ya. Nah, kita bisa pakai caranya. Ini posisinya ini dinaikin 0,1. Jadi biar kelihatan. Nah, gitu. Nah, ini diklik terus nambah. Oke, sekarang kita siapin buttonnya dulu. Oke, untuk button gimana? Nah, sebetulnya bisa kita buat game object button bla bla bla, terus scroll ke bawah terus. Nah, tapi saya untuk sekarang saya mau pakai namanya
komponen GUI bawaan default ya. Jadi kita nggak perlu setting terlalu banyak. Di sini kita bisa buat baru dulu, Ctrl N, New GUI. Nah, di sini ada dua, GUI sama GUI script. GUI itu ya buat ngatur komponen button, komponen apa yang untuk UI-nya. Kalau GUI script ya buat script dari GUI itu sendiri. Kita pakai GUI-nya dulu. Oke, namanya in-game atau kalian bisa namain soalnya belakangnya udah GUI, jadi kontrol game atau apa, atau pause button gitu. Tapi kalau pause button kayaknya terlalu sempit ya. Tapi karena ini di dalam game, scene game lah kita bisa sebut bilang. Jadi namanya in game atau game aja juga. Game juga boleh. Kita pakai game aja. Create. Nah, di sini pertama yang mesti dilakukan adalah di fonts. Mesti di add dulu. Klik kanan, add font. Nah, kita pakai yang default aja. Antara always on the top atau default. Saya pakai default. Terus yang tekstur di sini add textures. Teksturnya apa? Ya itu tadi Game Atlas. Oke, dah ya. Sekarang kita dari nodes. Nah, kita itu editnya semuanya tuh masuknya di nodes. Oke, kita mau buat button contoh box dulu. Nah, kita namain button shop. Oke, ini bebas ya namanya, kalian bisa apa aja. Tapi kalau saya sendiri maunya mungkin button shop atau bisa juga namanya shop. Karena nanti teksnya shop. Oke. Kan kalau kotak doang jelek ya. Terus ini posisinya kita atur. Di sini bisa 320. Saya lebih senang di sini pakai properties 240 di tengah. Terus kayaknya terlalu tengah jadi 80 aja. Oh ya 80, dia ada di bawah. Buat ke atas itu 400 saja ya. Oke, ini kita kecilin lagi jadi 60 size nya. 80, 40 atau ini 100. Oke. Nah, ini kan putih doang ya, kurang bagus sepertinya kalau putih doang. Kita ganti jadi manual pakai 9/. Nah, 9/ itu enaknya dari default gitu. Dia udah pakai GUI ini tuh udah ada 9/. Ada beberapa kalau di Godot kebetulan ada, di pasar juga ada. Nah, nanti kita atur 9/nya supaya nggak pecah lah istilahnya. Di sini, ini kan ada button kuning atau button putih atau apa lagi, gold mine, line cross, nggak usah. Kita pakai yang blue button atau ya adanya blue button ya. Kita blue button aja dulu. Ini kita setting 10, 16, 16, 16, 16. Oke. Nah, jadi ini kalau kita gedein besar sekali, misalnya 100, enggak 100 enggak besar ya. Ini kan tadi 480 ya. Emang saya mau terbatas 320, 240. Nah, dia tetap enggak bakalan ke stretch gitu, enggak kayak ditarik gitu. Ini tetap segini. Makanya tadi di setupnya 9/. Ini bisa 16 atau 10 lah, boleh. Ini L itu kiri 10, top, T itu top 10, R itu right kanan 10, B itu bottom 10. Nah, ini juga bisa. Ini jadi tadi 100, ini 40. Nah, udah. Di sini kita tinggal nambahin add baru teks di note-nya. Nah, di sini kan dia minta fontnya apa? Kita font default tadi. Shop kita tulis. Oke. Shop. Nah, kenapa kalau kalian scroll tuh baru tulisannya? Karena warnanya sama. Kita gantilah. Kita ubah color text itu jadi hitam. Nah, oke. Nah, ini udah ya.
Nah, sekarang kita udah punya button shop. Sekarang kita mau taruh, gimana tuh taruhnya? Bisa di sini langsung. Add game object file. Oke. Kita butuh game object baru dulu. Game object namanya ganti GUI. Di sini bisa di add komponen file. Oke, ini. Nah, dia udah ada deh. Kurang lebih sama kan kayak contohnya. Nah, tapi dia belum ada fungsi scriptnya sama sekali. Jadi kalau diklik juga nggak terjadi apa-apa, beda main itu. Nah, kita pengen nanti pada saat shopnya diklik, turun shop button dan yang lain-lainnya. Nah, untuk sekarang saya mau coba buat dulu. Videonya bakal saya percepat. Jadi nanti kalian buat urutannya mirip aja seperti saya ya. Oke, saya percepat dulu videonya. Saya coba buat shop button dulu ya. Kita close. Oke, ini udah setengah jadi, tapi kayaknya ikonnya kurang ya. Coba saya cek lagi dulu. Ini takutnya ada yang belum ditambahkan. Coba kita buka Game Atlas. Ini ada namanya apa? Resize. Oke. Yuk, kita tambahin dulu di sini Game UI. Ini icon 2-nya kita ganti resize. Nah, udah seperti ini. Oke. Terus kita klik item 1 dan item 2, naikin dikit pelan-pelan. Oke. Oke, di dalamnya juga tambahin lagi aja. Close button. Close. Kita boleh namain close atau close button, tapi saya untuk karena tadi namanya nggak ada tulisan button, jadi close aja lah ya. Oke. Kita di sini pakai teksturnya line cross ya. Ini udah. Kita scale aja 0,8. Oke. Rotate. Ini bisa kita rotate biar kita kayak mau buat tombol close kita. Hop, kita geser ke sini. Kayaknya masih cukup kegedean ya. Coba 0,6. Kalau masih kegedean, kecilin lagi. 0,4. Salah. 0,4. Oke, ini udah jadi. Pertama, dia nggak kelihatan. Kalau kita klik shop, dia baru kelihatan. Untuk sementara, kita nggak taruh notif dulu. Kita ini aja dulu. Seperti ini dulu. Oke. Udah. Sekarang di sini ada overlay, terus ada button shop. Nah, sekarang kita coba F5. Kita cek. Nah, di sini ada tuh. Ada close, ada yang lain. Nah, kita pengen kalau pada saat diklik nanti dia beli. Oke. Atau enggak yang klik ini kita konsolok dulu kita print di sini dulu biar yang penting kebaca dulu ya. Ini close gitu kan. Kira-kira apa nih yang kurang nih? Di sini kita taruh, karena di sini udah ada game GUI, sekarang kita butuh GUI script. Di sini belum ada, jadi kita buat GUI script. Nah, kan udah ada tuh. Kalian bisa di sini file new, tapi karena saya udah
lumayan hafal, Ctrl N, langsung tulis aja GUI script. Tuh, udah. Oh, salah. Ctrl new GUI script. Oke, di sini namanya pakai game aja nggak apa-apa, game GUI script. Nah, seperti biasa ini ada fungsinya lagi. Ini kayak kita boleh hapus yang nggak kita butuhin. Yang pasti ini tuh butuh ya, jadi jangan dihapus. Final bisa kita hapus, on message jangan, karena kita kemungkinan butuh. On input kita butuh, boleh hapus dulu. On reload, dah kita nggak, on reloadnya nggak kepake dulu. Oke, cara yang termudah. Saat shopnya diklik, shopnya tampil, buttonnya tampil. Gimana caranya? Oke, yang paling pertama ialah kita harus deskripsiin message post lagi dulu. Ya, ini wajib karena kita pengen UI-nya ini berinteraksi sama input. Jadi mesti ada seperti ini. Acquire. Nah, itu udah ada. Jangan lupa diginiin. Oke. Nah, jadi sekarang saat diklik, saat ada inputan, dia ngebaca. Nanti bisa dibaca di on input sini. Oke. Sekarang kita taruh if action ID sama dengan has touch. Maka ya kayak tadi lagi print touch input from GUI. Terus kita end. Kita save. Oke. Ini udah. Ini kita masukin scriptnya di sini. Oke, ini udah. Coba kita tes. Nah, kalau kita klik, nah di situ ada touch input GUI. Touch input. Kenapa yang belakang nggak ada? Karena emang kita udah, seingat saya udah kita cabut di sini. Game control kan dia udah nambah nilai aja. Jadi dia nggak ada print lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita pengen ilangin ini dulu. Cuman ada si buttonnya doang sama overlay. Overlaynya kita ilangin dan itu gimana? Nah, kita bisa baca, kita bisa buat variabel tambahan. Ini tuh variabel ini yang saya tambahin tuh buat ngebaca button ini ya. Ini bisa kita mana sih game UI? Ini bisa kita ilangin dulu supaya nggak ganggu. Hop. Nah, kita pengen ngebaca button shop aja. Mau overlay juga dihilangin aja dulu biar lebih jelas. Oke. Kita pengen ngebaca saat shopnya diklik aja. Nah, kita button shop. Kita sini bisa tulis get not GUI, get not. Nah, di sini kita butuh not ini buat nanti ngebaca si not si shop ini paling atas. Ini kan shop ya. Nah, ini dia buat ngebaca apa sih, kalau apa yang terjadi saat intinya apa yang terjadi saat button ini diklik gitu. Nah, GUI get not ini tuh kita butuh not yang mana gitu objeknya. Nah, kita butuh nama notnya gitu, ID-nya di sini. Kan kita taruh ID shop. Jadi saat on message dan GUI dot get position apa pick note ya, pick note. Nah, nama nodenya. Nah, kita butuh node-nya. Kita bisa taruh ini X dan Y. Di sini action X maksudnya kan saat mouse berjalan itu nanti ada actionnya tadi. Kalau misalnya di press itu press,
Kalau misalnya cuman kita pengen butuh posisi X dan Y, ya action X dan action Y gitu. Maka oke, jadi ini kurang lebih bacanya saat ada touch dan touchnya itu bersentuhan dengan button shop, ini action-nya itu touchnya itu dia ngebaca di mana. Bakalan kita tulis touch input from GUI. Nih kita contohin ya. Terus kita hilangin dulu ini untuk sementara. Ini kedua ini kita taruh atas dulu. Oke. Nah, nih saat ini disentuh, saat ini ditekan tuh, dia bakal ngebaca. Tapi kalau kita tekan yang bawah, dia cuman bisa ngebaca ini, dia nggak baca lagi. Tapi kalau kita tekan bawah ke atas pelan-pelan, ntar bakal naik tuh, nambah. Touch input from GUI itu. Kalau kita naikin, nah kurang lebih sih, karena dia ngebaca action input. Kalau dia cuman baca, yang penting diklik posisinya di mana, dia terus bertambah goldnya. Nah, tapi sekarang ada problem. Saat kita klik ini, nah, dua-duanya goldnya nambah, action inputnya juga menambah. Gimana caranya? Saya pengen kalau klik shop, cuma shop aja, yang bawah nggak usah nambah. Nah, untuk mengatasi itu, kita harus pakai namanya return true. Jadi, nilai ini, objek ini mengembalikan nilai yang paling di atas yang dibaca. Jadi yang bawahnya, script yang di bawahnya nggak perlu dibaca gitu. Semoga paham ya. Emang agak sedikit kebanyakan informasi, tapi semoga konsepnya di sini bisa paham. Kalau emang ada yang kurang jelas bisa ditanya ya. Nah, kita ulang lagi. Kalau kita klik sini, tuh sekarang goldnya nggak nambah kan, cuman nambah baca atas. Tapi kalau kita klik di sini gold nambah, tapi kita ke atas dia langsung tetap nambah. Nggak apa-apa karena emang kita pengennya saat diklik ini itu pop-upnya turun. Gimana sekarang cara nuruninnya? Nah, tadi kan udah tuh self button. Nah, sekarang saya pengen pada saat itu diklik, ini kita minta GUI itu maksudnya aplikasi GUI-nya ya. Sekarang pertanyaan, bisa gak kita pakai game controller? Bisa. Pada saat shop itu diklik, tampilkan GUI ini gitu. Kita minta perintah dari game controller bisa, tapi takutnya terlalu banyak informasi dan ribet gitu. Tapi jadi saya mau dipisah. GUI itu cuma ngontrol GUI. Kalau emang mau ngontrol semuanya itu baru main dari game controller itu. Jadi nanti kalau misalnya game controller butuh sesuatu, game controller akan kirim sinyal ke GUI ini buat melakukan sesuatu. Nah, begitu juga kalau misalnya GUI butuh atraksi ke game controller, dia cuman berkomunikasi berdua gitu. Yang kalau saya nggak pengen GUI ini bisa komunikasi ke Gold gitu, karena emang biar teratur aja. Jadi fungsinya emang difungsikan seperti itu. Oke, kita ubah dulu GUI set position. Nah, dia butuh node-nya apa tadi? Overlay namanya. Nah, sayangnya kita nggak bisa nulis overlay seperti ini. Nah, dia butuh node. Nah, buat tulis node-nya tuh pakainya gini. Nah, makanya tadi saya pakai self button itu biar nggak tulis panjang ini. Overlay posisi vmat vector 3 320 240 0. Nah, jadi saat shopnya dipanggil itunya tampil. Ini baru overlay doang. Nah, yang kedua kita butuh namanya pop up.
di sini kita baca aja nih shop pop up. Nah, 320 480 atau 240, sorry. Nah, posisinya kita atur aja seperti tadi. Yang satu lagi namanya apa? Shop pop up. Ini kita ganti ini. Set. Nah, kalau kita klik shop dan nggak tampil, pasti ada yang error kah? Ya, betul. Oke, berarti ada masalah, kita beresin dulu. Nah, kalau ada error gini ini normal ya. Pasti kalau pada saat kalian coding, pasti itu ada error. Itu normal. Jadi, nggak usah panik, kita coba pelan-pelan aja. Katanya nggak ada overlay, kita coba cek dulu. Oke, namanya overlay. Di sini kita beresin ya overlay. Oke, namanya salah, ID-nya salah, jadi dia nggak bisa baca. Kita cek, ulang lagi, hup. Nah, dia bisa kan, langsung tampil. Nah, tapi di belakang bisa dapetan input juga, nggak masalah. Kita buat testing dulu. Nah, sekarang bisa gak kalau gimana caranya pada saat diklik close, buttonnya hilang, ini hilang semua lagi, ke atas lagi. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kalian coba bisa kalian bisa coba tulis dulu apa yang bakal kalian lakukan sambil saya siapin jawabannya. Kalian bisa pause videonya. Oke, saya coba lanjut ya. Oke, ini kita coba sekarang. Nah, kita close. Nah, dengar nggak kenapa baru pada saat nyentuh aja langsung ke close? Karena saya lupa naruh action touch. Itu kalau action touch itu berarti saat ada objeknya itu beneran lagi ditekan gitu. Nah, kalau enggak ya dia pada saat berputar doang dia bakal langsung ke close gitu. Nah, untuk lebih rapih saya coba hapus ini pakai then, di sini pakai if, saya kurawalin lagi ya. Ini masukin, ini di n di sini, ini tambahin n. Oke, biar lebih rapi. Jadi fungsi if dalam if ya. Set di shop. Nah, sekarang kalau gitu nggak close kan, mesti diklik. Nah, oke. Sudah jelas ya. Nah, di sini ada return true lagi, jadi saat shopnya ini turun, goldnya tidak bertambah tuh. Oke, kalau nggak return true, pasti nanti bertambah. Contoh ya, kita hapus ya. Oh, nggak usah, jangan dihapus. Kita komen. Komen itu kontrol tanda tanya loh. Oke, atau enggak ya di space yang backspace itu dia jadi nggak baca codingannya. Oke, kita F5 lagi. Oh, kita close dulu, kita F5.
shop, pas kita close tuh nambah goldnya. Nah kita nggak mau itu, jadi makanya kita pakai return tuh. Oke, nah sekarang apalagi nih, masih banyak nih yang mesti dilakuin nih. Kayak kita belum buat action duitnya kurang atau apa buat komunikasi dua objek gimana, terus kalau misalnya ada harga gimana. Oke, ya siap-siap ya. Oke, di sini emang kalau ada yang bingung jangan lupa tanya ya, nanti mungkin saya coba jelaskan sedikit, semoga itu juga bisa menjelaskan juga ya. Oke, sekarang kita pengen saat button ini diklik, kita else if lagi. Hup. Nah, sekarang kalian lebih suka yang pakai GUI get node ini atau yang ini gitu. Kalau mau yang ini berarti kita mesti deklarasiin dulu buttonnya. Self button shop 1. Shop 1. Item 1. Jangan namanya item 1 sama dengan GUI get node namanya item 1 seingat saya. Nah, saya pengen saat kalian klik saat klik ini ya total yang dari ini ya. Ini kita height dulu, ini height. Nah, jadi tuh ini height saat kalian klik yang nih, saya warnanya saya bedain dulu. Nah, yang ungu ini kalau diklik itu bakal beli gitu. Balikin lagi. Makanya saya namanya item 1, jadi keseluruhan item yang paling bawah ya. Ini jadi juga ini item 1, ini item 2, ini item 1, ini item 2. Ini kita lihat merah. Nah, ini pokoknya kalau diklik itu bakal tampilin atau melakukan pembelian lah. Gimana caranya? Kita if lagi dulu. Ini udah ada self button. Kita item 2. Nah, sekarang bisa if lagi. Nah, ini bisa dihapus. Gue pick node seperti ya. Kalau pick node itu fungsinya kayak kalau node ini bersentuhan dengan objek action, objek entah touch, entah tadi yang udah saya bahas di sini. Di sini kan ada action. Ini kalau misalnya input XY itu pointer, dia bisa ngebaca screen. Ini agak susah sih ya, nanti aja lah ini kita bahas. Ini ada detailnya, kalian bisa baca sendiri. Tapi untuk sekarang kita pakai yang action X, actionnya Y, press, release, repeat, value gitu. Value kayaknya jarang mungkin yang saya gunain, tapi kurang lebih itu aja dulu. Ini aja, press, release, repeat, XY. Oke. Nah, nama node-nya tadi apa? Item 1 misalnya. Oh, shelf button item 1. Oke. Kita print dulu aja. Print ini cara termudah supaya kita nggak coding yang kita coding itu benar gitu. Yang kita ubah tuh benar gitu. Item 1, coba ini kita sampai sini aja, kita copy paste. Yang ini namanya item 2, self item button item 2. Nah, jadi tadi yang kayak saya udah bilang button 2 itu ini. Nah, kalau kita klik button 2 item 2, yuk kita coba. Hop, kita shopnya kita tampilin, klik item 1 benar. Walaupun diklik terus kebaca, klik terus ditekan kebaca. Nah, kita pengennya tadi cuman press ya. Kita ubah lagi aja nggak apa-apa di sini. And action press. Nah, jadi hanya pada saat diklik aja
klikan pertama lah istilahnya. Shop, diklik, nah item 1, tiap klik baru. Enggak. Oke. Udah hilang, kita goldnya bertambah, terus gitu aja. Oke. Sekarang gimana caranya kalau saat kita klik ngubah nilai yang ada di game controller gitu. Nah, untuk itu kita coba buat di sini self, kita nyimpen variabel level klik. Level klik sama dengan 0, self level auto klik sama dengan 0. Oke. Nah, kan kalau di sini kan dia selalu nambah. Nah, kita pengennya nambahnya itu kalau kliknya itu berdasarkan level nilai klik kita. Oke. Gimana caranya? Ya, di sini jadi sebelumnya pakai nilai gold tambah 1 gitu. Ini enggak, sekarang kita mau pakai self level klik gitu. Kurang lebih seperti itu sih ya. Nah, karena level kliknya 0, kalau ditambahin 0 ditambah 0 ya 0 lah gitu. Jadi kita pengen dia itu level kliknya itu defaultnya 1. Kalian bisa tambahin langsung di sini level klik ini menjadi 1, self level klik. Oke. Jadi pada saat diklik tetap, nah ini 1 shop. Nah, kita pada saat power klik kita pengen dia kirim data ke sini. Nah, gimana caranya? Seperti yang udah pernah saya bilang, ini bisa pakai ini. Saat item 2 kita klik sini, message post, nama objeknya. Kita pengen berbicara dengan namanya game controller. Jadi kirimnya aja ini. Kita kirim pesan ke game controller. Boleh naikin level klik. Oke. Nah, di game controller ini seperti biasa dia akan baca pesan. Apa nih yang bakal dibaca pesannya? Oke. Jika message ID sama dengan, jangan lupa pakai hash, itu wajib naikin. Nah, kita samain namanya ini. Nah, ini dinamain. Dan maka jika ada pesan namanya naikin level klik, maka kita naikin level klik kita. Self level klik, self level klik sama dengan self level klik plus 1. Oke. Jadi dia saat menerima pesan langsung dia bakal ngejalanin fungsi ini. Coba kita cobain dulu ya. Shop, power klik, kita klik item 2, dia namanya tadi kita masih kirim pesan, dia ada tulisan item 2. Kalau kita klik sekarang 3, 6, 9, karena level kliknya udah berubah. Oke, kira-kira gimana nih, ada yang bisa mau ngelanjutin ke auto kliknya? Kalian bisa pause videonya terus coba dulu gimana cara kirimnya. Ingat, caranya mirip aja seperti ini, pakai if else yang seperti ini, else if seperti ini, tinggal diganti saja. Oke, kalian bisa pause videonya. Oke, ini cara saya buat nambahin level klik ya. Oke, sekarang kita coba lanjutin ke saat naikin level yang lain. Naikin level klik. Else if message, wah nge-lag.
Oh, ini nggak boleh spasi. Message ID hash then deh naikin level auto. Maka self. Oke. Sudah. Kita sama aja, kita kirim pesan. Kita ubah aja ganti auto. Udah. Semudah itu sebetulnya. Oke. Salah message ID. Udah semudah itu. Cara dia komunikasi. Oke. Sekarang nah ini ada problem lagi. Saat kita tambah shop. Ini error. Dibilang ada yang masih salah. Else if message ID hash-nya salah, mungkin else if ini bukan level klik tapi level auto klik. Level auto klik dah. Ini udah, tapi kita belum tahu nih auto kliknya nggak hidup. Nah sekarang gimana caranya biar auto kliknya hidup? Sebetulnya bisa pakai function update ya. Update itu di update tiap tik. Tiap tik itu kemungkinan 1 detik dibagi 60. Tapi saya nggak mau pakai itu. Jadi saya mau pakai timer ya. Timer delay. Delaynya berapa detik, kita tulisnya 1. Ini per detik ya. Repeat, apakah diulang? True. Ya diulang. Callbacknya apa yang mau dipanggil? Kita pakai function aja ya. Bisa function seperti ini. Print update per detik. Kita coba. Jalan tidak? Kita cek. Nah, ini udah update nih per detik. Nah, sekarang kita mau update-nya self auto. Secara mudahnya sih sebetulnya self nilai gold. Secara mudahnya self nilai gold level auto klik dikali 0,1. Saya nggak mau terlalu cepat, jadi ada biaya lah istilahnya lah. Oke. Sebetulnya bisa seperti ini kan ya. Kita coba klik. Dia nggak nambah, tapi kalau kita udah nambahin auto klik, coba kita lihat. Oke. Nggak kelihatan nambah. Kenapa nggak kelihatan nambah? Karena kita nggak ngirim data ke labelnya buat ditambahin gitu. Jangan lupa tambahin labelnya. Tapi daripada ini kan jelek ya, saya nggak suka ngeliat function dalam function. Kita buat function callbacknya aja. Jadi ada buat function, kita pakai lokal, maksudnya hanya di ini doang gitu, kalau di script ini doang. Atau bisa dibilang kayak private class, private functionnya
game control ini jadi nggak bisa dipanggil dari luar. Kalau mau panggil kita mesti panggil buat buat panggilan yang biar keluar. Ini biasanya memudahkan kalau kalian nggak pengen function ini keluar gitu. Jadi biar nggak gampang diedit, nggak gampang diubah, itu biasanya seperti itu. Kita namanya auto click. Di sini shelf. Udah kita kasih n, sama aja, cuma tambahin lokal doang. Oke. Ini ditambahinnya seperti ini. Sama. Sudah. Ini daripada panggil ini kita hapus. Jadi kita panggil auto click. Nggak perlu pakai ini juga udah oke. Ini sepertinya bisa. Oke, kita klik, tek. Nah, dia nambah terus detik. Oke. Nah, apa yang kurang lagi kira-kira? Belum ada goldnya, belum dikurangin. Terus belum ada pengecekan gold, belum ada. Kalau emang berhasil beli, terus kalau misalnya nggak ada duit, notifikasinya nggak ada. Oke. Sekarang kita buat notifikasinya dulu supaya ada informasi kalau nggak punya goldnya kurang. Game gue-nya kurang ya. Ini kita tambahin lagi dulu. Di sini saya tadi coba nambahin overlay pop-up. Oke, sebentar ya. Saya siapin dulu, nanti kalian bisa ngikutin apa yang ada aja ya nih di sini. Sebentar, kita pause dulu. Oke, kita lanjut. Overlay native, kita buat overlay show pop-up. Di sini kita tambahin tambahan baru, add namanya overlay native. Lebarnya 640 480 atau semuanya. Ini tebelnya 0,5 boleh. Nah, di dalamnya kita add lagi box lagi. Di sini inherit alpha-nya kita uncheck ya, biar nggak ngikut kayak parent-nya. Ini kita pakai tekstur dulu yang keribatan mungkin ya. Size-nya kita ubah jadi manual 16. Oke. Di sini 250 atau 400. Oke. Ini kucap atau 80. Oke. Terus kita ubah warnanya jadi merah. Oke. Terus kita kasih teks. Ini kalian namain boleh box atau pop-up native. Kita add lagi teks. Nah, di sini kita nggak boleh nama intinya di sini sih nggak boleh nama ada yang sama ya. Jadi kita di sini namain, sebenarnya kita nggak apa-apa, nggak usah tulis apa-apa di sini karena kan teks ini namanya yang ini udah unik. Sisanya kan yang belum unik cuman teks. Kalau misalnya kita ini kan shop teks ya, kalau kita ganti teks juga pasti ntar bakalan diomelin tuh. Nggak boleh karena udah digunain. Nggak apa-apa, ganti teks satu aja karena kita nggak bakal ganti-ganti ini. Tapi kalau emang mau rapihnya kita harus ngubah sih jadi teks pop up notif gitu, teks pop up notif. Jadi biar lebih mudah dikenalin dan itu juga membiasakan codingannya jadi lebih rapi. Oke, tak gold kurang. Sorry.
Oke. Hop. Oke, ini udah. Mau di size sedikit gede, 1,2 aja. 1,2. Ups, salah. Ini 1, sorry. Maksud saya si teksnya aja yang di scaling. 1,2, 1,2. Nah, udah. Terus sekarang ini panggilnya di 320, 800 juga. Nah, jadi saat goldnya kurang, turunin. Nah, gimana kira-kira? Ada yang bisa gak? Gimana dulu deh komunikasi. Nah, sekarang gimana kita komunikasi dengan dari sorry ya. Kita komunikasi saat ngecek gold itu gimana gitu. Goldnya berapa sih? Atau harganya berapa sih? Kita komunikasi punya gold apa enggak? Oke. Jadi saat kita kirim ini enaknya sih karena variabelnya ada di sini, enaknya yang handle adalah dia. Nah, sebelum kan kalau ini langsung pada saat diterima pesan langsung dinaikin levelnya. Dia nggak ngecek gold kan ya. Nah, ada baiknya kita ngecek gold. Gimana caranya? Kita bisa buat function lagi. Saya biasanya kalau udah banyak lebih senang buat ada function kecil ya. Auto level up klik self jangan lupa, dan terus habis itu selalu ditutup n. Oke, pertama kita cek lokal harga update sama dengan self 1 ditambah self.level click. Salah ya, ini 1 ditambah level click ditambah harga dikali harganya berapa ya, kita taruh 20 lah ya, auto click, level up nya. Oke. Nah, ini jadi karena ini buka kurung tutup kurung, berarti fungsi ini akan diprioritas nilai ini matematika dasar lah ya. Ini akan dicek dulu baru dikali. Jadi karena ini sebelumnya level kliknya 1, berarti mau nggak mau 1 ditambah 1 berarti 2 dikali 20 berarti 40 kemungkinan harganya gitu. Bakal dicek jika self nilai gold lebih besar sama dengan harga upgrade. Oke, sorry penamaannya juga biar harga upgrade, maka kita boleh pakai tutup kurung atau enggak ya langsung seperti ini juga oke kok. Nah, jangan lupa n. Oke. Nah, baru kita tambahin. Jadi bakal dicek dulu nilai gold kita itu punya uang lebih banyak atau sama dengan harga upgrade. Kita di sini taruh harga upgrade-nya 20 ya. Sebentar, ini komputernya agak nge-lag. Oke. Baru kita bisa copy yang ini. Lanjut. Kalau duitnya kurang, di sini else. Selain itu, maka jadi maksudnya kalau ini kan goldnya lebih banyak lah daripada. Kalau enggak, ya udah panggil aja message post. Nah, ini yang tadi. Sekarang gimana caranya kita kirim pesan ke GUI gitu. Seperti yang udah di sini namanya, dia kalau
kirim pesannya seperti apa gitu. Dia ada gak kirim pesan di sini? Karena dia belum ada kirim pesan adanya cuman kirim pesan dari game GUI kirim pesan ke game controller, maka kita harus ngecek di sini namanya GUI. Ya udah, kita kirim pesan aja GUI. Nama pesannya apa? Show notif aja. Oke. Ini juga samain, kita buat mirip pin. Tapi daripada namanya level up click, auto click. Jadi ada auto click. Harga upgrade level click jadi diganti dengan auto click. Level auto click. Oke. Terus kita cek game GUI. Kalau dia nerima pesan, nah emang dia kebetulan belum ada ya, kita kirim pesan. Kalau pesan, jika terdapat pesan, sama kayak gini aja. Ini boleh dihapus ya, kita udah tahu cara kirim pesannya. Dan ini kita ganti dulu tadi fungsinya sama fungsi di atas. Oh ya, biasa kan kalau misalnya kalau di luar itu saat kita mau panggil sesuatu, bukan mau panggil, saya agak lupa namanya. Jadi kalau kita buat fungsi ini di bawah gitu, dia nggak bakal bisa panggil. Jadi mesti deklarasiin dulu baru dipanggil. Beda sama JavaScript. JavaScript itu bisa dideklarasiin di mana aja, dipanggil di ini, nggak ngaruh gitu urutannya. Kalau di luar berpengaruh, jadi mesti dideklarasiin dulu sebelum dipanggil. Makanya di sini beberapa fungsi kalau mau panggil fungsi lokal itu mesti deklarasiin dulu. Nah, ini kita ganti aja di sini. Level up click, self level up, auto click self. Udah. Nah, show notif. Sekarang gimana cara show notif? Nah, jika message ID sama dengan hash, jangan lupa ya. Show notif, maka then turunin. Nah, gimana cara nurunin? Gampang ya, kita ngikut ini aja, tinggal diganti. Nah, tinggal namanya apa, karena itu cuma satu setahu saya ya. 480. Nih, kita cek aja namanya apa. Overlay notif. Udah, kita suruh turunin ini. Oke, kita coba. Kita shop, kita auto click. Nah, oh ini salah, ternyata kurang ke bawah 240. Coba kita ulang, shop, klik. Nah, ini nggak bisa nih. Nah, oke. Nah, tapi udah berhenti di situ. Ini sekarang gimana caranya turun? Dan warnanya juga putih. Saya mau hitam aja semua. Overlay ini kita ganti jadi hitam. Oke. Jadi coba kita cek shop. Kalau kita klik, wah goldnya kurang lagi. Dikasih tahu gitu. Tapi sayangnya kalau kita klik ini masih ada item 1, item 2. Nah, gimana caranya supaya itu nggak tertrigger? Sama yang seperti biasa, sama yang seperti ini juga. Tapi karena kita bisa copy paste yang ini, sembarang lah copy paste salah satu yang udah ada, button item atau apa, kita bisa copy paste di sini. Kalau emang mau self, kita deklarasiin dulu pop up, overlay notif sama dengan overlay notif. Overlay notif. Overlay notif.
Oh iya, tadi saya coba ngecek eh videonya, ternyata agak ngeblur ya. Coba F6. Nah, gini aja. Saat kalau coding, saya coba scroll inian ya, nggak nampilin ya, kecuali kalau game GUI-nya aja. Jadi nggak usah ngeliat-ngeliat. Nah, ini di mana tadi? Oke, saat tadi kita overlay native. Oke. Jadi saat ada overlay native, kita taruh di paling atas. Kok paling atas? Ya karena layernya paling atas, gampangnya gitu sih. Gue pick note, nah kita bisa copy paste ini, ganti overlay native. Oke. Maka return true. Nah, sekarang kita pengen saat overlay native kalau nggak punya duit, nah ini nggak bisa diklik semua. Udah, ini nggak bakal bisa diiniin. Kita pengen pada saat ini nampil, kalau overlay native diklik ulang, dia harus hilang. Kalian bisa langsung di hide, fungsinya di hide. Ya udah, kita kalau ini ada, kita hide langsung. Jadi 800 ya, kita saat overlay native tampil, ini nih kita namain fungsi hide overlay native. Nah, ini kan kadang udah susah ya tuh. Ini GUI set GUI set position, cuman ganti-ganti doang namanya. Nah, makanya ada baiknya kalau udah kayak gini, ini udah mulai lumayan sulit, itu kita buat fungsi-fungsi yang bisa dibaca oleh programmer lain atau kita sendiri lah saat suatu saat nge-recall nih apa sih, kenapa sih ini dipanggil gitu. Fungsinya yang tadi kita buat contoh kecil-kecil itu gitu. Kayak ini, oh ini fungsi autoclick, kita udah tahu. Jadi kalau apa, tinggal panggil autoclick gitu. Oh ini tampilin level up apa gitu. Udah seperti itu. Jadi ini kita bisa hide overlay native. Nah, kita bisa panggil buat fungsi-fungsi sederhana, bukan apa ya, kita bisa buat variabel lokal aja, jadi kita nggak perlu seperti ini gitu. Show native nih, fungsinya show native emang lebih panjang tapi lebih mudah dibaca. Show native self, saya biasa selalu gini, ini saya nggak taruh sini ini, terus dia daripada panggil tulisan yang panjang, saya lebih suka seperti ini, jadi lebih clean, walaupun ya sama aja. Ini preferensi teknik codingan orang ya. Di sini saya juga coba ganti head overlay native, jadi seperti ini ya. Terus kita tes. Nah, pada saat goldnya nggak ada kan, langsung ada notifikasi gold kurang. Sekarang saya coba ganti harganya menjadi 15, atau kita sesuai keinginan. Di sini saya pengennya agak lebih murah. Tapi pas testing, saya baru ingat kalau harganya lumayan dan saya pengen ada update gitu di in-game-nya, sehingga kita harus ngirim data ke GUI buat update saat semuanya berdasarkan settingan yang kita di game control itu sendiri. Di sini saya coba kirim pesan ke GUI buat update harga berdasarkan data yang kita punya dengan mengirim message post kembali. Nah, di sini kan juga ada karena ternyata betul suaranya putusnya banyak, kita ulang bagian sini. Jadi poinnya ialah kita pengen kirim nilai ini supaya berubah. Sorry, kita testing dulu ya. Kita shop
Nah, kita pengen ini berubah. Gimana caranya kita kirim dari game control buat kirim pesan ke mereka. Oke, dari game control ini kita kirim pesan ke mereka dengan cara message post, namanya GUI. Update price. Oke, update price. Ini pesannya. Jadi di example kan cuman kalau kita ngeliat di sini ada cuman message post, pesan ID-nya apa. Nah, sekarang kita pengen bawa variabel ke mereka. Oke, yang pertama ialah nilai gold. Nilai gold. Ini kayaknya nggak perlu. Kita kirim level klik. Angkanya ialah self level click. Ini butuh. Ntar saya jelaskan pelan-pelan ya. Self level click, level auto click, sama dengan self level auto click, terus base price click 15, base price auto click 20. Sebentar. Aduh, maaf ya, banyak kabel. Saya kelibet dah. Jadi kita ngirim ke mereka kita kirim ke GUI buat update price. Nah, di sini dia juga kita buat else if. Kalau ada then kita pesannya apa? Adalah hash, wajib pakai hash price update. Maka ya, jadi kurang lebih tuh kita kirim pesan ke mereka buat gue minta harganya diupdate dong berdasarkan level yang dan setup yang udah di game controller. Oke. Nah, kita baru deh tuh update deh. Apa aja nih yang kita mau update? Nah, kita buat gampang kita bisa baca ini dulu. Message print message buat lebih. Nah, kita jadi tahu apa sih pada saat pesan itu dikirim nih. Ntar kita baca di sini bawah. Sepertinya tidak kekirim pesannya, ada yang mungkin error atau apa. Oke. Price update. Ini apa? Update price, kebalik kan? Dia nggak bisa baca, oke? Nah, update price. Nah, kita mesti. Nah, tuh. Sekarang game gue udah baca pesannya. Level kliknya 1, level auto kliknya 0, base price-nya 15, base auto kliknya 15. Nah, jadi saat shop ini kita akan update nih di sini. Gimana caranya? Ya, kita ubah. Sekarang di sini kita buat fungsi lagi. Saya lebih suka buat fungsi kecil-kecil. Update price self and apa yang mau diupdate ya, yang ini game gue ini, sorry, ini bisa dihilangin dulu. Oke. Power click goldnya gitu. Kalian masih inget gak apa aja? Saya sih agak lupa ya. Nah, di sini kan ada teks nama item, berarti ini yang kita ubah nih. Teks nama item. Di sini udah di setting belum? Nah, mendingan kita biasain self teks nama item, name item di sini aja. Oke, item sama dengan GUI get note. Selalu ini wajib ya.
namanya. Ini 2, ini 1, ini 2. Oke. Jadi saat kita update di sini, contoh kita assemble to self. GUI set label, set text, ada gak? Set text. Nah, kan ada diminta node-nya apa? Nah, gini aja. Saat dia upgrade, nah karena dia udah pesan, di sini bawa pesan aja, pakai pesannya apa. Ini kita kirim lagi. Upgrade price, self message. Nah, udah. Kita yang dikirim kita kirim lagi ke atas. Gitu. Teksnya apa yang mau diupdate? Oke, sekarang teksnya ini 6 item 1, berarti item 1 itu adalah autoclick, betul tidak? Autoclick ya. Ya, kita namain autoclick ya. Berarti adalah autoclick level. Oke. Kita tambahin. Nah, tadi message. Nih. Level autoclick. Nah, karena tadi 0 kan nggak mungkin kalau 0 ya, kita tambahin. Jadi itu biasanya kita tambahin 1. Makanya biasanya saya sebelum itu bakalan buat variabel lokal buat nambahin nih level autoclick sama dengan 1 ditambah ini. 1 ditambah ini. Oke. Jadi yang kita taruh tuh yang ini, bukan yang. Nah, buat make sure kita cek dulu aja. Nah, kita coba kita shop tuh. Oh, sama, nggak ada perubahannya, sayangnya. Oke, si yang satunya lagi dulu deh, biar lebih jelasnya. Tadi kan ini jangan autonya kita hapus, kita pakai klik. Level klik. Level klik. Kita baca pesannya dulu, biasakan. Print pesan. Print pesan. Jadi biar oke, autoclick dan klik. Oke. Autoclick, power click namanya di sini, power click. Auto click level auto click. Ini level click. Level click. Oke, di sini level click. Nah, harusnya nanti level click berubah karena dia startnya dari 1. Jadi 1 ditambah level click jadi 2. Kita cek coba. Shop. Nah, yang satu power click 2. Tapi kayaknya namanya sama-sama power click, berarti ada yang salah. Oh, di sini karena itemnya 1. Nah, kalau di coding salah-salah gitu biasa ya. Jadi kalian harus memperbaikinya, belajar kenapa bisa salah. Coba problem solve sendiri, kita shop. Ini udah. Power click kita level segini, tapi harga goldnya belum berubah. Nah, itu makanya tadi kita butuh base-nya. Gimana cara update base-nya? Ya, tambahin local base price autoclick. Price autoclick aja. Autoclick sama dengan, kita hitungannya biar gampang aja ya. Level autoclick kita pakai yang udah ditambahin 1 dikali message base price. Di sini kalau base price ya, base price click atau base price auto click. Base price auto click. Nah, ini kita tambahin yang bawah. Kita ganti aja nih, sini ada item price 1. Ini kita copy,
paste, rename kita ganti jadi price. Oops, sorry. Price. Oke. Price. Text price item 1 price. Udah. Kita kirim aja ke sini. Oke. Widget. Copy paste. Saya suka copy paste. Nah, ini jangan lupa tadi namanya apa? Price. Item, nah harganya ialah, nah kita tadi seingat saya di sini harganya dulu baru ada tambahan gold, berarti di sini tambahannya titik-titik gold, berapa spasi gold, harganya tuh berapa ini? Press auto click. Nah, ini juga sama aja. Press click, level auto click, ini level click ditambah base price, bukan, tapi base price click. Oke, tinggal ubah ini, kita copy ini, ubah jadi angkanya 2 dari price click gold. Coba kita play shop. Oke, 120. Kalau ini goldnya kurang, nanti nggak bisa, goldnya 30 kurang. Oke. Udah jauh banget kita mencobanya. Sekarang coba kita hidupin auto clicknya, apakah sudah hidup. Shop, kita beli. Oke, tapi sayangnya dia belum berubah. Nah, pada saat beli kalau emang berhasil bisa diubah. Nah, dia nambah, dan ini juga tidak berkurang ternyata kan. Nah, itu mesti dikurangin. Gimana caranya? Mungkin kalian ada yang bisa mau coba dulu sebelum kita melanjutkan. Oke, sepertinya kalian coba dulu aja. Saya nanti akan pause videonya. Kalian coba dulu aja. Kalian bisa pause videonya sekarang buat mencobanya. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba kelarin sama-sama. Nah, kita balik lagi ke game controller karena dia yang ngontrolkannya. Saat udah dibeli, kita tuh belum ngulangin nilai gold kita. Sini yang harusnya kita minta kurangin. Abis kurang, kita minta mereka buat update price lagi gitu. Kirim lagi angkanya semuanya, apa yang kita punya. Apakah kita mesti ngirim goldnya? Nggak perlu, kita kirim aja apa yang kita butuhin. Oke, jadi self ini, jangan lupa pada saat udah berhasil beli, ini dikurang harga upgrade. Udah, sesimpel itu kok, sama aja. Ini sama dengan, nah ini udah, dua-duanya ditambah. Nah, terus kita minta buat mereka update harga, update price. Di keduanya, ini dan ini. Nah, saya pengennya pada saat itu berhasil, saya pengen pop-upnya juga menghilang lah. Kita boleh gitu langsung sekalian message post. GUI hide, dia ada gak hide show native update? Nah, dia nggak ada kan ya. Close nih, ini kita minta ini juga dihilangin aja semua di sini. Hide shop, local function hide shop, hide pop-up shop, self ini. Oops, salah. Ini kita copy aja saat ini berarti kalau nih touch input, nah dia ini nampilin shop, ini hide, seharusnya close. Langsung close shop aja saat berhasil beli sengaja. Oke.
Oke. Show shop. Nah, show pop up shop. Nah, nah 240. Sorry sebentar, 240. Oke, kita panggil ini di sini. Show shop. Oke, ini hide shop. Oke, nah kita coba ya. Oke, ini kita coba, kita klik dulu, kita coba shop, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, kita klik dulu, sorry, kita close, kita coba klik. Oke, kita shop dua-dua. Oke, oh tapi sayangnya dia nggak close ya, saya pengen ini close dulu. Kita beli lagi, nggak bisa. Oke, tapi semuanya udah berjalan normal ya, ini sih udah oke sih. Sekarang kita pengen terakhir, saat berhasil beli itu langsung close, berarti di game controller aja. Oh, ini udah saya siapin sepertinya message post. Saat udah berhasil beli, message post GUI. Oh, dia bisa baca hide. Apa? Hide overlay. Bukan. Hide tadi apa? Close. Hide pop up shop. Ya udah, kita panggilin aja. Jadi saat kita berhasil hide pop up shop, di hide juga. Nah, ini di game GUI sama juga, panggil asif. Hide pop up. Hide pop up shop, berarti ya udah kita hide pop up shop. Dah. Jadi saat berhasil dibeli, dia kirim pesan 2 kali ke objeknya. Coba kita tes terakhir sampai 20. Oke, 20 kita beli ya udah. Oke, nah akhirnya selesai juga tutorialnya. Bagaimana ada yang bisa menyelesaikan hingga sampai sini, terus ada yang mengalami kesulitan atau ada masalah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih juga udah nonton sampai sepanjang ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan buat next tutorial, boleh ya, kita ngobrol di kolom komentar. Terima kasih juga kalau kalian udah sampai sejauh ini, kalian hebat. Atau kalian pengen ada pesan-pesan ya udah, mungkin udah sekian aja dari saya ya. Kalau emang kalian ngerasa konten ini bermanfaat, kalian boleh like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.